Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, kita kembali melanjutkan kajian kita mengenai dokter sejarah. Nah, dokter sejarah ini dalam beberapa video yang lalu saya sudah singgung dan sudah sosialisasikan kepada pemirsa. Nah, pada pagi hari ini kita berbagi lagi tentang dokter sejarah. Ya, dokter sejarah pada pagi ini kita akan berbagi apa perbedaan dokter medis dengan dokter sejarah. Ya, karena dokter sejarah ini adalah istilah baru, ya, istilah baru dan memang baru pertama di dunia. Dan saya sendiri sebagai perumusnya bersama keluarga, berdasarkan pengalaman saya bersama keluarga dalam mengatasi penyakit kronis selama 22 tahun, yang sejak tahun 2002 sampai 2024, ya. Nah, begitu. Nah, dokter sejarah ini adalah pengembangan daripada sains tauhid dalam bidang keselamatan, perdamaian, kesehatan, penyembuhan, dan kesejahteraan secara berkelanjutan, agar ayah, ibu, dan anak bisa hidup bahagia di bumi dan mati masuk surga. Nah, itu. Nah, pada kali ini kita akan berbagi, ya, sebagai informasi kepada pemirsa, apa sih perbedaan antara dokter medis dengan dokter sejarah? Bisakah sejarawan menjadi dokter? Nah, itu. Kita akan coba amati video kami ini. Nah, dokter medis, ya, dalam hal ini adalah dokter yang menggunakan analisis medis. Nanti dalam pengobatannya akan menggunakan pendekatan farmakologi, atau secara umum disebut dengan obat kimia, dalam mengatasi atau menyembuhkan suatu penyakit. Nah, jadi inti daripada dokter medis itu adalah farmakologi atau obat kimia, ya. Obat kimia yang digunakan dalam mengatasi suatu penyakit. Nah, keunggulan daripada obat kimia ini cepat, ya, cepat menyembuhkan, tetapi kelemahannya pertama dari segi dosis, yang kedua kemampuannya terbatas, gitu. Dibatasi oleh waktu, kemudian dibatasi oleh dosis. Nah, untuk penyakit kronis, ya, pendekatan farmakologi yang digunakan medis ini tidak cukup, itu akan merugikan pasien, sangat rawan untuk memicu pasien mengalami kematian dini. Kenapa? Selain dalam konteks penggunaannya bisa overdosis, atau tubuh sendiri mengalami kekalahan akibat reaksi kimia daripada obat yang digunakan. Itu saya alami sendiri. Begitu. Makanya saya berjuang melakukan penelitian sendiri dengan biaya sendiri selama 23 tahun sampai melahirkan suatu konsep dokter baru, yaitu dokter sejarah, begitu. Nah, jadi inti daripada dokter medis itu dalam konteks penyembuhan, ya, dalam satu penyakit itu adalah menggunakan farmakologi. Tetapi farmakologi itu digunakan berdasarkan analisis medis, berdasarkan jenis penyakitnya masing-masing, begitu. Nah, itu. Kemudian farmakologi ini memang harus diberikan secara profesional, karena sangat mempengaruhi dosisnya. Apabila salah dosis nanti akan memicu berbagai risiko yang sangat buruk kepada pasien, begitu. Kemudian dibatasi waktu, karena penggunaan obat farmakologi dalam jangka panjang itu juga akan berisiko pada pasien itu sendiri. Nah, sebab-sebab inilah yang kemudian dari sisi medisnya memicu saya melakukan penelitian selama 22 tahun sampai melahirkan dokter sejarah. Nah, apa itu dokter sejarah? Ya, kalau dokter sejarah, ya, dia adalah dokter yang bekerja dengan menggunakan analisis ilmu sejarah terapan. Kemudian menggunakan namanya terapi mental terpadu atau tindakan terapi mental terpadu, tindakan TMT, atau disebut juga dengan tindakan kesehatan sirkular terpadu. Dan kami sudah menyusun 22 tindakan TMT dalam mengatasi penyakit, terutama penyakit kronis dan penyakit menular, di mana dua jenis penyakit ini tidak bisa diatasi dengan menggunakan pendekatan farmakologi semata. Dia sangat membutuhkan pendekatan terpadu. Kalau ayah, ibu, dan anak tidak ingin mendapatkan kerugian atau bencana seperti kematian dini, bunuh diri, karena keterbatasan daripada medis dalam menanganinya.
terutama penyakit kronis dalam bidang kesehatan mental. Itu sangat membutuhkan pendekatan terpadu kalau ayah dan ibu anak tidak ingin berakhir dengan tragis gitu. Nah, informasi dari kami saat ini ya bahkan betapa banyak kasus bunuh diri yang sudah menimpa daripada para civitas akademika, baik mahasiswa, dosen bahkan profesor mengalami daripada kasus bunuh. Ini menandakan bahwa dalam kajian kesehatan mental pendekatan farmakologi itu sangat terbatas dan sangat membutuhkan analisis terpadu, kami namanya ilmu secara terapan, dan tindakan terapi mental terpadu, tindakan TMT itu. Nah, jadi perbedaannya dokter sejarah dengan dokter medis adalah dalam konteks pendekatannya, dokter sejarah tidak hanya menggunakan analisis farmakologi seperti yang dilakukan oleh dokter medis ya, tetapi dokter sejarah juga melakukan analisis non farmakologi ya. Apa yang maksud dengan non farmakologi? Kita harus melakukan analisis spiritual dan ritualnya, kemudian analisis perilaku keluarga, analisis perilaku sosial, kemudian analisis lingkungan. Maka semuanya dianalisis secara terpadu, kemudian analisis pengetahuan ya. Saya ulangi lagi, analisis non farmakologi yang dilakukan oleh dokter sejarah itu untuk melengkapi analisis farmakologi adalah analisis pengetahuan, analisis spiritual dan perilaku spiritual dan ritual, analisis perilaku pasien, analisis perilaku keluarga, dan analisis perilaku sosial, analisis lingkungan ekologi yang ada di sekitar.